dunia ini tampak seperti dikendalikan oleh presiden, raja, perdana menteri, atau parlemen. Mereka tampak seperti tokoh paling berkuasa. Tapi benarkah mereka yang memegang kendali tertinggi? Pikirkan satu hal. Siapa yang mencetak uang? Siapa yang menentukan suku bunga global? Siapa yang mampu menjatuhkan nilai tukar satu negara dalam semalam? Jika kamu bisa mencetak uang dari udara, memanipulasi media massa, dan mengatur harga perang di balik layar, maka kamu bukan sekadar penguasa. Kamu adalah Tuhan palsu buatan sistem. Sistem yang disembah manusia modern tanpa sadar. Jika kamu bisa mencetak uang dari udara, memanipulasi media massa, dan mengatur harga perang di balik layar, maka kamu bukan sekadar penguasa. Kamu adalah Tuhan palsu buatan sistem. Sistem yang disembah manusia modern tanpa sadar. Di episode ini, kita akan buka satu persatu tirai-tirai kekuasaan. Kita tidak sedang bicara teori, tapi dokumen dan sejarah. Kita tidak menuduh, kita membaca pola. Kamu mungkin mengenal Bank Dunia, IMF, WEF, The Trilateral Commission, Bilderberg Group. Semuanya tampak legal, terdaftar, bahkan diundang ke forum internasional. Tapi siapa yang mendanai mereka? Siapa yang duduk di kursi pengarah utama mereka? Dan siapa yang menentukan arah kebijakan dunia lewat lembaga-lembaga itu? Bukan presiden, bukan parlemen, tapi kelompok elit global. Mereka tidak berasal dari satu negara, tidak mengaku satu agama, tapi mereka punya satu kesamaan. Visi kolektif untuk mengendalikan dunia. Mereka menyamar sebagai filantropis, ilmuwan, atau penasihat ekonomi. Tapi di belakang layar, mereka membentuk sistem. Sistem uang, sistem informasi, sistem konsumsi, sistem kepercayaan. Kamu mungkin pernah dengar nama Rothschild, Rockefeller, Warburg. Keluarga perbankan internasional yang berperan di balik penciptaan bank sentral modern. Atau konglomerat digital seperti Alphabet, Google, Meta, Facebook, dan Microsoft yang mengendalikan data miliaran manusia, atau lebih dalam lagi, agen-agen bayangan yang tidak pernah muncul ke publik. Dari CIA, Mossad, Mi-6, hingga NATO, semua punya peran, semua punya misi, dan semua itu saling terhubung. Mereka tidak butuh kekuasaan politik langsung. Mereka cukup mengendalikan ekonomi, informasi, dan teknologi. Sisanya akan mengikuti. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengendalikan dunia? Pertama, lewat sistem keuangan. Mereka mengendalikan bank sentral, institusi paling sakral dalam ekonomi modern. Disinilah uang diciptakan sebagai utang, dan utang sebagai alat perbudakan massal. Kedua, lewat media. Mereka memiliki jaringan TV, media online, agensi berita internasional, hingga algoritma sosial media. Apa yang kamu tahu hari ini? Mereka yang menentukan. Ketiga, lewat konflik. Mereka mendanai dua sisi dalam perang, Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina, Irak, Afghanistan, hancurkan, bantu dana rekonstruksi, lalu kendalikan. Dari sejarah, kita tahu, setiap krisis besar selalu diikuti oleh sistem baru, dan setiap sistem baru selalu lebih terpusat dan lebih terkendali. Itu bukan kebetulan, itu desain.
sebagai umat Islam. Kenapa ini penting? Karena sistem inilah yang sedang mempersiapkan kedatangan Dajjal global. Sistem yang menyatukan mata uang, menyatukan kebenaran, dan menyatukan persepsi manusia ke dalam satu entitas kendali tunggal. Ingat sabda Nabi, fitnah terbesar bukan pada kekuatan militer, tapi pada kelaparan dan kendali persepsi. Dajjal akan membawa surga palsu dan neraka buatan. Jika kamu tidak ikut sistem, kamu tidak bisa makan. Jika kamu melawan narasi mereka, kamu dianggap radikal. Jika kamu bicara tentang kebenaran, kamu dibungkam. Tidak akan datang kiamat sampai manusia mengikuti Dajjal, padahal mereka tahu itu adalah kebohongan. Tapi mereka tetap ikut, karena sistemnya terlalu kuat. Kita tidak bisa diam, karena diam adalah tanda tunduk. Kita harus membuka mata, mendidik keluarga dan masyarakat, membangun sistem tandingan, bukan menunggu imam, tapi membangun kesadaran kolektif. Kita bisa mulai dari hal kecil, mendirikan koperasi umat, menolak utang berbunga, menyebarkan media alternatif, memperkuat masjid sebagai pusat distribusi informasi dan ekonomi, membuka ladang pangan mandiri, mendirikan sekolah-sekolah tanpa kurikulum palsu, dan yang paling penting, menjaga iman dan persatuan. Mereka mungkin punya uang, media, dan senjata. Tapi kita punya nubuat, kita punya akhir zaman sebagai peta, dan kita punya Allah sebagai penentu akhir segalanya. Jadi, siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia? Jawabannya bukan satu nama, tapi satu sistem. Dan tugas kita bukan hanya menunjuk siapa dalangnya, tapi membongkar sistemnya dan menggantinya dengan sistem yang berkeadilan. Jika narasi ini membuka pikiranmu, jangan biarkan berhenti di kamu. Jadikan ini bagian dari kesadaran umat. Klik like jika kamu peduli masa depan dunia. Subscribe sekarang juga agar tidak tertinggal episode-episode berikutnya. Episode selanjutnya,